Bayangkan, kamu hidup di sebuah kota megah bernama Athena, kota para dewa, pahlawan, dan kebebasan berpikir. Tapi justru di tempat itulah seorang lelaki tua dihukum mati, bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, tapi karena terlalu banyak bertanya. Namanya Sokrates. Orang menyebutnya pengganggu, pengacau, bahkan orang gila. Tapi sebagian lainnya menyebutnya bapak filsafat, sosok yang tak pernah menulis satu buku pun. Namun ajarannya mengubah seluruh peradaban barat. Sokrates tidak seperti guru pada umumnya. Ia tidak berdiri di mimbar atau menulis teori panjang. Ia berdiri di pasar, berbicara dengan siapa saja, tukang sepatu, pedagang anggur, bahkan anak muda yang baru belajar berpikir. Ia bertanya hal-hal sederhana, namun menghancurkan keyakinan. Apa itu kebaikan? Benarkah kamu tahu apa itu keadilan? Kalau kamu tidak tahu, kenapa kamu bertindak seolah-olah kamu tahu? Ia membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Ia mengguncang struktur sosial dengan satu metode sederhana. Bertanya, tapi pertanyaan, jika cukup tajam, bisa jadi senjata yang mematikan. Athena adalah kota demokrasi, tapi juga kota kehormatan. Dan bagi mereka, Sokrates mulai dianggap racun. Ia dituduh merusak moral anak muda dan tidak menghormati dewa-dewa kota. Di usianya yang ke-70, ia diseret ke pengadilan. Dan di pengadilan itulah, ia diberi dua pilihan. Buang ajaranmu dan tinggalkan kota, atau minum racun. Sokrates memilih minum racun. Kenapa? Karena bagi Sokrates, prinsip lebih penting dari hidup. Karena menurutnya, hidup tanpa pencarian kebenaran adalah hidup yang tidak layak dijalani. Ia berkata, "The unexamined life is not worth living." Tapi apa sebenarnya yang ia ajarkan? Sokrates percaya bahwa kebijaksanaan sejati adalah menyadari bahwa kita tidak tahu. Ia menolak mengklaim kebenaran absolut dan justru mendorong orang untuk terus menggali, mempertanyakan, dan merenung. Pemikiran ini kemudian diteruskan oleh muridnya, Plato, dan kemudian oleh Aristoteles. Tanpa Sokrates, tidak akan ada etika seperti hari ini. Tidak akan ada dasar logika, dialektika, bahkan sistem pendidikan modern. Ironis, bukan? Orang yang dihukum mati karena meracuni pikiran anak muda justru menjadi sumber mata air pengetahuan terbesar dalam sejarah Barat. Tapi mari kita balik pertanyaannya. Jika kamu hidup di zaman Sokrates, apakah kamu akan membelanya atau justru kamu akan ikut menyuruhnya diam karena terlalu mengganggu cara berpikirmu? Sekarang, dunia dipenuhi informasi, tapi apakah kita benar-benar berpikir? Kita punya Google, tapi apakah kita punya kesadaran untuk mempertanyakan? Sokrates tidak mati. Ia hidup di setiap pertanyaan yang berani kamu ajukan, bahkan saat semua orang ingin kamu diam. Kalau kamu suka konten seperti ini yang mengangkat tokoh, ide besar, dan membuka ruang berpikir, jangan lupa klik subscribe, tinggalkan like, dan komentar pendapatmu. Apakah Sokrates pantas mati? Kamu juga bisa usulkan tokoh atau ide yang ingin kita bahas di video selanjutnya.